Ketemu lagi dengan saya Elsini Febrianti. Video saya kali ini mempunyai sesuatu yang berbeda banget, beda dari biasanya. Kenapa? Karena saya nggak akan berbagi tips seputar puding, karena saya akan bercerita lebih tepatnya apa sih yang saya lakuin selama masa pandemi ini. Karena awal-awal pandemi COVID-19 di Indonesia, usaha saya turun drastis banget, terjun bebas banget gitu. Terus akhirnya apa yang saya lakuin bisa bangkit, naik, dan alhamdulillahnya lebih baik dari sebelumnya. Kenapa lebih baik dari sebelumnya? Karena setelah itu saya mempunyai banyak banget peluang usaha yang tidak saya sangka-sangka, bukan menjanjikan aja dari sekedar materi, tetapi peluangnya semakin terbuka lebar gitu. Saya juga makin belajar banyak hal, karena yang terpenting di dalam hidup ini adalah kita mau terus memperbaiki diri dan terus belajar sehingga kita menjadi seseorang yang lebih baik lagi di masa akan datang. Itu sih yang penting. Nah, oke, apa aja sih yang saya lakuin selama masa saya mengalami penurunan yang sangat drastis sampai akhirnya saya bisa bangkit dan alhamdulillah kondisinya jauh lebih baik. Apa aja sih yang lakuin? Yuk, yang pertama saya akan cerita dulu sedikit gimana sih kondisi saya di awal masa pandemi ini. Masa pandemi kemarin, apa sih yang terjadi sama saya? Jadi saya mau cerita sedikit ke belakang. Pada awal masa pandemi itu saya situasinya sangat-sangat tidak baik dari segi ekonomi, baik juga dari mental saya. Jadi saya juga bingung apa yang harus saya lakukan dengan situasi seperti ini gitu kan. Suami saya seorang yang memiliki usaha juga, bukan karyawan. Jadi emang kita akan punya uang kalau kita bekerja gitu kan, nggak seperti karyawan yang emang akan tetap dapat gaji gitu kan. Apa yang harus saya lakukan? Kondisi keuangan sudah semakin menipis. Terus saya juga ya dalam kondisi yang tidak stabil, karena ya jujur akan sampai kapan kondisi ini gitu kan. Keadaan ekonomi juga sangat menurun drastis. Banyak ketakutan yang emang banyak dialami orang pada umumnya pada saat itu. Terus akhirnya saya selama seminggu itu bingung harus ngapain. Sebelumnya saya masih bisa kita masih bisa bertahan dengan uang yang kita punya, tapi lama-lama harus membiayai karyawan dan lain sebagainya, kebutuhan sehari-hari gitu kan, makan dan lain-lain gitu kan. Akhirnya saya bingung mesti ngapain. 8 hari itu saya sedih banget, sedih berkepanjangan, bingung mesti ngapain. Akhirnya saya belajar banyak hal. Dari mulai tutorial membuat apa, dan terus saya banyak berkomunikasi dengan saudara, dengan rekan, dengan teman-teman. Terus saya juga nonton video-video apa sih yang harus dilakukan usaha agar tetap stabil di masa pandemi COVID-19, apa yang harus dilakukan agar kita bisa bangkit selama masa kesulitan, dan segala hal itu semua saya tonton, terutama bagaimana tips-tipsnya biar usaha itu tetap jalan, biar tetap stabil di masa pandemi itu. Akhirnya dari situ setelah 8 hari itu saya ada di rumah mertua, saya terus bingung mesti ngapain, tapi saya juga malu numpang tinggal di rumah mertua. Setelah itu akhirnya saya pulangkan ke rumah saya dengan keyakinan bahwa saya harus percaya diri lah kembali. Saya harus punya keyakinan bahwa usaha saya ini akan berjalan baik gitu. Sama halnya seperti sebelum masa COVID-19 ini di Indonesia gitu. Sebelum banyak orang yang positif COVID-19 gitu kan. Sebelum ekonomi menjadi kacau segala macamnya gitu. Pokoknya saya harus punya keyakinan di situ bahwa saya bisa bangkit dari kesulitan itu. Nah, selama 8 hari itu saya nonton video-video itu, akhirnya saya merangkum 3 hal. Jadi 3 hal itu apa sih? Ini adalah 3 hal yang menurut saya mungkin banget dilakukan dalam situasi yang serba kekurangan, baik yang terutama kekurangan modal gitu, terus kedua yang emang kurang dengan keadaan yang serba keterbatasan ini gitu. Walaupun kita sebentar lagi akan memasuki era new normal, tapi tetap keadaan kita tidak seleluasa sebelumnya gitu kan.
Jadi apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, saya akan berbagi tips 3 hal yang emang mudah banget untuk dilakukan. Mudah dalam artian ini, kalau kita mau bekerja keras pasti kita bisa melakukannya. Yang penting satu, kita kerja keras dan kita harus punya keyakinan. Nah, jadi 3 hal yang saya lakukan pada saat itu, rangkuman dari semua yang saya baca dan saya tonton sama videonya adalah yang satu, bangkitkan semangat dan kita harus yakin usaha yang kita lakukan akan berhasil, usaha apapun itu. Produk yang kita jual akan laku, apapun itu produknya, gitu kan. Yang penting kita harus punya keyakinan dulu bahwa kita bisa bangkit. Apa yang kita lakukan akan membuahkan hasil, itu yang terpenting. Karena dari keyakinan kita bisa mempunyai semangat, energi yang positif, tidak mudah mengeluh. Walaupun begitu banyak tantangan, saya pun selama masa menjalani banyak sekali tantangan yang saya hadapi gitu. Tapi karena kita punya keyakinan kita akan berhasil, kita punya semangat, kita akan berhasil. Alhamdulillah dari situ mulai terlihat hasilnya. Hanya kurang lebih 1 minggu saya sudah mulai sedikit-sedikit menaik, usaha saya lebih baik lagi. Jadi yang pertama adalah keyakinan dulu gitu kan. Dari yakin kita insya Allah akan bisa. Yang satu adalah keyakinan, yang kedua adalah mengubah konsep usaha saya. Jadi usaha pokok saya, usaha yang utama saya adalah berjualan puding kan. Jualan puding, pudingnya puding replika gitu, makanan berbagai bentuk masakan gitu kan, seperti yang udah pernah ditonton di channel YouTube saya. Nah, itu semuanya seperti itu gitu, banyak jenis-jenisnya seperti itu gitu kan, walaupun banyak juga jenis puding yang lainnya. Tetapi biasanya orang itu order ke saya untuk pada saat ada acara, baik acara ulang tahun, arisan, peresmian, dan segala macam acara yang emang membutuhkan orang berkumpul banyak gitu. Sementara masa pandemi itu orang-orang kan tidak boleh berkumpul gitu kan, otomatis acara-acara itu tidak ada gitu. Jadi akhirnya saya merubah konsep gitu kan. Hasil saya nonton tadi, akhirnya saya harus merubah konsep. Saya harus menyediakan sesuatu hal yang emang berbeda gitu. Jadi saya akhirnya merubah konsep usaha saya yang asalnya untuk hal-hal seperti itu, yang spesial seperti itu, akhirnya saya membuat konsep yang spesial tapi untuk di rumah. Jadi bukan untuk suatu acara, tapi spesial untuk dinikmati di rumah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mudah mereka untuk melakukan. Jadi nggak perlu ada orang harus bisa masak, akhirnya baru bisa menikmati produk saya. Enggak, orang yang nggak bisa masak, nggak bisa apapun bisa menikmati produk saya gitu. Dari mengubah konsep usaha itu, akhirnya saya menciptakan produk-produk yang emang tadi memenuhi 2 syarat tadi, adalah spesial, mudah dilakukan, dan dinikmati di rumah. Akhirnya saya setelah cerita segala macam ke teman-teman gitu kan, ke saudara dan segala macam, akhirnya saya menciptakan produk snack frozen, dari donat frozen gitu kan. Jadi donat itu saya buat setengah mateng, saya udah digoreng, dibekukan, terus udah ada toppingnya dan segala macam. Nanti konsumen di rumah tinggal ngangetin aja, digoreng, udah pasti udah nggak takut lagi gagal, udah segala macam, karena udah cuman tinggal konsepnya tinggal menghangatkan aja, nanti tinggal dikasih topping udah pasti jadi gitu kan. Nah, jadi saya menciptakan donat frozen, terus cheese ball, jadi cemilan untuk anak gitu kan, dalamnya keju gitu kan, terus udah gitu ada risol juga gitu. Ini risol sebetulnya udah lama saya produksi, cuman semenjak saya fokus di puding replika itu sempet ke pending, terus akhirnya saya munculin lagi gitu, karena risol saya berbeda dari risol yang lain, isinya berbeda banget gitu kan, tidak seperti risol pada umumnya. Saya punya ciri khas tersendiri gitu kan di risol saya. Nah, saya menciptakan itu. Jadi mudah, mereka udah cuman tinggal nyetok makanan
gitu. Habis itu nanti mereka kalau mau konsumsi tinggal ambil di lemari es, tinggal menghangatkan, mereka nikmatin begitu mudahnya, bahkan tidak membutuhkan waktu sampai 10 menit mungkin untuk menggoreng itu, untuk menikmati bersama anak gitu. Itulah yang pertama yang saya lakukan, mudah, praktis, dan untuk dinikmati di rumah, nggak perlu ada acara kayak gitu segala macam, nggak gitu kan. Nah, itu yang saya lakukan gitu. Terus yang ketiga yang saya lakukan adalah saya menciptakan produk yang bagus gitu kan. Ya tadi itu donat frozen, terus cemilan frozen. Kenapa saya menciptakan produk yang bagus itu bisa dilihat dari apa? Pertama, dari segi rasa, kedua dari penampilan, terus yang ketiga juga baik untuk kesehatan. Nah, kenapa akhirnya saya menciptakan frozen? Karena selain praktis, produk-produk frozen saya itu tanpa pengawet. Jadi walaupun frozen, tapi tetap dia nggak kuat lama. Kenapa? Karena saya mengedepankan juga masalah kesehatan, tidak menggunakan pengawet dan segala macamnya gitu. Bagi saya rasa itu nomor satu, udah pasti harus enak. Nggak bisa itu nggak ada tawar-menawar, emang harus enak gitu. Yaitu, dan penampilannya juga harus menarik sehingga orang itu pada saat menikmati makanan bukan cuma dimanjakan saja lidahnya, tapi matanya pun dimanjakan gitu. Jadi kalau gimana sih kalau kita ngelihat makanan itu terus enak, jadinya kan seneng ya, aduh enak banget nih nikmatin makanannya karena penampilannya juga bagus gitu. Nah, itu aspek-aspek itu yang kita lihat gitu. Jadi kesehatan, terus produknya emang harus enak gitu. Udah gitu juga penampilannya juga harus menarik. Ya, saya menciptakan produk-produk itu gitu. Bahkan, nah ini karena akhirnya dari tontonan-tontonan itu semua, saya juga akhirnya mau menciptakan beberapa jenis produk lagi yang emang mudah dilakukan gitu. Bukan cuma snack aja, mudah dilakukan oleh semua orang di rumah. Nggak perlu jago masak, tapi mereka bisa menikmati makanan dengan enak gitu. Jadi nggak perlu repot-repot mesti keluar, mereka udah tinggal tunggu di rumah, udah tahu nyampe makanannya dan nanti tinggal dihangatkan. Kenapa saya memilih frozen juga? Salah satu alasannya adalah berhubungan dengan kesehatan. Pertama, karena produk-produk saya semuanya tidak mengandung pengawet gitu kan. Nah, terus yang kedua juga namanya frozen pasti akan dihangatkan. Jadi produk itu akan jauh lebih aman kalau emang kita melalui proses pemanasan lagi gitu pada saat di jalan pengiriman dan segala macam gitu kan. Akhirnya karena ada proses pemanasan itu sebenarnya produk itu akan jauh lebih aman gitu dibandingkan produk-produk yang emang langsung begitu sampai rumah langsung dikonsumsi. Nah, kalau melalui proses pemanasan kembali itu akan jauh lebih aman gitu. Nah, setelah 3 hal yang saya lakukan tadi, sebetulnya kalau kita bisa bijak menyikapi masa pandemi COVID-19 di Indonesia ini, ternyata banyak peluang yang bisa kita ciptakan. Yang penting adalah kita mau belajar, kita mau bekerja keras. Emang tidak mudah sih kita menciptakan produk-produk baru gitu kan, membutuhkan waktu dan segala macam. Jujur aja saya bisa menciptakan suatu donat yang alhamdulillah sampai saat ini masih dicari orang. Kadang-kadang juga banyak orang yang emang nggak kebagian karena banyak emang sekali orang order banyak gitu kan, terus jadi banyak yang nggak kebagian gitu kan. Tidak mudah juga, saya melalui proses uji cobanya aja 3-4 kali, akhirnya sampai berhasil menciptakan suatu produk yang emang enak dan layak untuk dijual gitu kan. Tapi alhamdulillah ternyata peluangnya cukup menjanjikan gitu kan, baik secara materi dan peluang usaha yang bisa, kalau saya seriusin, bisa berkembang jauh lebih pesat dari saat ini gitu kan. Nah, yang penting adalah bagaimana kita menyikapinya gitu. Kalau emang kita bisa bijak menyikapinya, ternyata masa pandemi ini bisa menjadikan peluang usaha. Nah, saat ini saya berbagikan 3 tips tadi, apa aja sih yang saya lakukan selama masa pandemi dan akhirnya saya bisa bangkit menjalankan usaha saya. Bahkan saya bisa menciptakan 3 peluang usaha selama masa pandemi ini. Yang penting adalah kita mau belajar, mau bekerja keras. Tentu tidak lupa kita harus emang selalu diiringi dengan doa
diiringi dengan kesabaran, karena tidak mudah kita menciptakan suatu produk, mengubah konsep usaha gitu. Kita akan terus berpikir, tapi selagi kita mau berusaha dan berdoa, insya Allah akan selalu ada jalan agar kita memiliki keadaan, memiliki kehidupan yang lebih baik lagi walaupun dengan situasi yang sangat-sangat terbatas ini. Oke, sekian ya sharing bersama saya Elsini Febrianti. Semoga sharing kali ini berguna bagi semua yang nonton. Jangan lupa kita tetap jaga kesehatan, tetap semangat walaupun dengan situasi yang serba keterbatasan ini, tapi kita harus punya keyakinan bahwa kita akan mempunyai kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya selagi kita mau bekerja keras, kita mau belajar dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sampai jumpa lagi.